Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 29 November 2021 atau pada tanggal 25 Kislev 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Kejadian 28 ayat 12, saudaraku. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, saudaraku, bahwa kita ketahui bahwa pada hari ini, hari Senin tanggal 25 Kislev adalah di mana bangsa Israel merayakan hari raya Hanukkah, saudaraku. Hari raya Hanukkah juga dikenal sebagai perayaan hari raya terang bagi bangsa Israel, saudaraku. Dan hari raya Yahudi, di mana 8 hari memperingati penabisan Bait Elohim, saudaraku, di mana di Yerusalem saat pemberontakan Makhabi pada abad kedua sebelum Masehi. Dan Hanukkah dilakukan selama 8 malam dan siang dimulai pada hari ini, saudaraku. Dan ini sebagai informasi, sebagai pengetahuan kita, memang di dalam kitab Matius juga Yeshua menulis adanya tentang perayaan penabisan ini, saudaraku. Namun ini untuk bangsa Israel, karena di dalam perintah hari raya dalam kitab Imamat hanya ada 7 hari raya. Jadi kita tidak masuk dalam perayaan-perayaan hari raya Hanukkah seperti ini, saudaraku. Namun ini menjadi pengetahuan bagi kita tentang hari raya Hanukkah yang merupakan hari raya penabisan terhadap Bait Elohim yang sudah dinajiskan seperti itu, saudaraku. Baik, saudaraku, renungan pagi pada pagi hari ini berkata di dalam kitab Kejadian 28 ayat 12 ini berkata demikian, saudaraku. Dan dia bermimpi, dan tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi, dan ujungnya mencapai langit, dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya. Dan ayat 13, saudaraku, kita lanjut ke ayat 13. Dan tampaklah Yahweh berdiri di atasnya, dan dia berfirman, Akulah Yahweh Elohim Abraham dan Elohim Ishak bapamu. Tanah yang ada di atas engkau berbaring itu, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan, bacaan firman Torah ini adalah tentang mimpi Yakub di Betel, saudaraku. Peristiwa ini di mana saat Yakub sudah berangkat, saudaraku, untuk menuju ke tanah yang sudah dijanjikan untuk bertemu kepada saudara ibunya, saudaraku, yaitu Laban. Yakub yang merupakan orang yang sangat menurut ini, saudaraku, dan dia melakukannya. Dan sebelum tiba mendapatkan saudaranya Laban ini, saudaraku, dan Yakub tertidur, dan kitab suci mencatat dia bermimpi, saudaraku. Jadi ada hal yang diantarkan untuk dia menemui saudara dari ibunya ini, saudaraku, dan saudara Laban. Dan dia melihat suatu penglihatan dalam mimpinya, ada sebuah tangga yang naik tinggi, dan dia melihat malaikat naik turun. Demikian juga, dan dia melihat ada Elohim Yahweh yang berdiri, saudaraku. Sesuatu fenomena yang dahsyat dan luar biasa dalam penglihatan melalui mimpi ini, saudaraku. Saudaraku, kita yang menjadi renungan bagi kita, sesuatu hal yang diizinkan lewat mimpi-mimpi, memang itu bisa saja sesuatu pernyataan yang Bapa Yahweh izinkan, saudaraku. Dan inilah perlunya suatu hikmat untuk memahami dari semua konteks mimpi tersebut, saudaraku. Namun dalam mimpi ini tentu mimpi yang baik tentunya bila kita lihat, dan di sini menyatakan kebesaran Bapa Yahweh, menyatakan kebesaran Bapa Yahweh, dan Bapa yang meneguhkan tentang identitas dirinya bahwa dialah Tuhan yang disembah, Elohim yang disembah oleh
orang tua maupun kakek daripada Yakub ini, yaitu Abraham, Ishak, bapaknya, saudaraku. Dan ini diteguhkan lagi kepada Yakub, saudaraku. Berarti ini suatu mimpi yang baik yang mengantarkan dia untuk menuju ke saudaranya Laban ini. Dan inilah yang terjadi, saudaraku. Yakub sebagai anak yang menurut ini, saudaraku, anak yang baik ini, melanjutkan terus perjalanannya. Dan dimulai suatu pernyataan yang didapatkan lewat mimpi-mimpinya. Dan mimpi yang baik tentu yang didapatkannya seperti bacaan firman ini. Yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, bila hidup kita penuh dalam keperkenanan Bapa Yahweh, tetap menuntun setiap orang-orang yang memang hidupnya dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Hal ini dapat dinyatakan lewat pernyataan-pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti halnya dalam bentuk mimpi-mimpi seperti ini, saudaraku. Dan inilah yang mengantarkan sehingga menjadi gambaran bahwa sesuatu yang akan datang juga dapat dinyatakan. Karena di dalam lanjutan firman ini dikatakan, engkau akan beranak cucu, engkau akan memenuhi seluruh bumi dari timur, barat, utara, dan selatan. Dan ini dinyatakan saat mulai Yakub akan masuk dalam pertemuannya dengan Laban, dan akhirnya dia akan mendapatkan istri dari anak-anak Laban ini, saudaraku. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman kita. Kita terus berjuang, saudaraku. Kita terus menjalani kehidupan ini dengan penuh optimis bahwa Bapa Yahweh selalu menyertai setiap orang-orang yang percaya, dan kita tetap berjalan dalam iman kita yang teguh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan. Dan firman terus mencatat hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.